Raras, seorang gadis Jawa berusia 26 tahun, selalu dihina karena wajahnya yang dianggap jelek dan tidak menarik. Ia sering jadi bahan ejekan di kampungnya, bahkan tak ada satupun lelaki yang mau serius dengannya. Frustrasi, ia mendatangi seorang dukun bernama Mbah Sarni untuk meminta susuk pemikat. Setelah pasang susuk, hidup Raras berubah drastis. Ia jadi pusat perhatian, dipuja banyak lelaki, dan diperlakukan bak ratu. Tapi satu persatu lelaki yang mendekatinya meninggal dengan cara mengerikan dan tidak wajar. Raras mulai sadar ada yang tidak beres, tapi semuanya sudah terlambat. Apa yang ia kira sebagai jalan keluar justru menjadi jalan masuk ke kutukan mengerikan. Raras tinggal di Desa Jatisari, sebuah desa kecil di kaki Gunung Sumbing, Kabupaten Temanggung. Usianya sudah 26 tahun, tapi belum pernah pacaran apalagi dilamar. Di kampungnya, umur segitu dianggap terlalu tua untuk perempuan yang belum menikah. Apalagi dengan penampilan seperti Raras, kulit wajahnya penuh bekas jerawat. Giginya tidak rapi. 2 gigi depan lebih panjang dari yang lain, membuatnya sulit menutup mulut saat bicara. Tubuhnya gemuk dan pendek. Ia bukan tipe perempuan yang biasa, dilirik laki-laki. Sehari-hari, Raras membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Ia anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 kakaknya sudah menikah dan punya anak. Raras tinggal berdua dengan ibunya, Bu Marni, yang sejak ditinggal suami 10 tahun lalu, harus bekerja keras menghidupi keluarga. Raras bukan orang jahat. Ia rajin, sopan, dan tidak pernah membuat masalah. Tapi wajah dan tubuhnya selalu jadi bahan ejekan. Ibu-ibu pengajian sering menggunjingkannya diam-diam dan kadang terang-terangan. Kasihan Bu Marni, anaknya jelek begitu, siapa yang mau? Sudah gemuk, hitam, giginya kayak kelinci. Kalau terus-terusan begitu, bisa-bisa jadi perawan tua beneran. Kalimat-kalimat itu sering didengar Raras. Kadang sengaja diucapkan dengan suara keras agar ia dengar saat lewat depan pos ronda atau warung kopi. Anak-anak remaja laki-laki pun tak kalah kejam. Mereka sering menirukan cara jalan Raras, menertawakannya, bahkan pernah menulis kata jomblo abadi di papan depan rumahnya dengan kapur putih. Raras pernah mencoba menguruskan badan. Ia menabung untuk beli alat olahraga murah. Tapi tiap kali jogging di lapangan desa, ada saja yang mengejek. Pernah juga ikut perawatan wajah di klinik kecantikan di kota, tapi hasilnya tidak secepat harapannya. Ia justru merasa makin tertekan. Lelaki yang pernah dekat dengannya hanya satu, Giman, tukang ojek online yang dulu sering mengantar sayuran ke kota. Tapi itu pun hanya sebatas basa-basi. Giman kemudian menikah dengan seorang janda muda di desa sebelah dan tak pernah menyapa Raras lagi. Bu Marni kadang mencoba menghibur anaknya, tapi suaranya juga sering terdengar seperti menyerah. "Ndak papa, Ra. Mungkin jodohmu belum lahir atau belum balik dari Malaysia." Tawa Bu Marni terdengar hambar. Raras hanya diam. Malam-malam ia menangis di kamar, memeluk boneka tua peninggalan masa kecilnya. Kadang ia mencoba mencari laki-laki di media sosial, tapi selalu berujung pada penolakan. Banyak yang awalnya ramah, tapi langsung menghilang begitu tahu wajah aslinya. Raras merasa kalah sebelum bertanding. Sampai akhirnya, suatu siang di pasar, ia mendengar obrolan 2 pedagang jamu. "Ada, Mbak, tetangga saya itu dulu wajahnya biasa aja, tapi sekarang jadi cantik dan laku keras. Katanya pasang susuk di daerah pinggir hutan. Basarni namanya." Raras tidak ikut dalam obrolan itu. Ia hanya diam sambil menyusun cabai di lapaknya. Tapi kata susuk dan cantik terus terngiang di kepalanya sampai malam. Malam itu setelah Bu Marni tidur, Raras membuka ponselnya. Ia mencari-cari tentang susuk, dukun, dan Mbah Sarni. Ia mulai membaca satu persatu kisah orang-orang yang berubah nasib setelah dibantu dukun. Raras tidak langsung percaya, tapi rasa putus asanya sudah melebihi logika. Ia tahu kalau pasang susuk itu dilarang agama, tapi dalam pikirannya saat itu, agama pun seolah sudah diam terhadap hidupnya yang tidak adil.
Ia berdoa tiap malam, tapi tetap diledek, tetap ditolak, tetap sendirian. 3 malam kemudian Raras menemui Yati, teman lamanya yang dulu pernah kerja di salon dan kabarnya kenal orang pintar. Aku pengen cantik, Ti. Aku pengen orang lihat aku bukan ilfil. Aku pengen ada yang mau serius sama aku. Bisa nggak? Kalau kamu yakin dan siap risikonya, aku bisa antar ke tempatnya. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti ada apa-apa. Raras mengangguk, wajahnya serius. Ia tidak takut, karena yang ia takutkan justru hidup seperti ini selamanya. Babak baru dalam hidup Raras akan segera dimulai, tapi bukan babak bahagia seperti yang ia bayangkan. Yati menjemput Raras sore hari, naik motor Matic tua milik suaminya. Raras duduk di belakang, membawa tas kecil berisi kain jarik, uang Rp200.000 dan sebotol minyak kayu putih. Ia tidak tahu akan dipakai untuk apa, tapi Yati bilang semua itu harus dibawa. Perjalanan ke rumah Mbah Sarni memakan waktu hampir 1 jam. Mereka melewati jalanan desa yang makin lama, makin sepi. 10 menit sebelum sampai, jalan aspal habis. Berganti jalan tanah berbatu yang dikelilingi pohon-pohon besar. Tenang aja, aku dulu juga pernah kesini waktu minta penglaris buat salon, kata Yati sambil menyalakan rokok. Raras hanya mengangguk. Ia mulai merasakan hawa dingin aneh saat motor masuk lebih dalam ke jalan setapak yang dikelilingi semak-semak tinggi. Rumah Mbah Sarni berdiri di tengah ladang kosong yang dikelilingi pohon bambu. Atap rumahnya dari seng, dindingnya papan kayu lapuk. Tidak ada tetangga, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Di depan rumah tergantung tali dengan kumpulan cakar ayam dan rambut yang dikepang. Yati mengetuk pintu 2 kali, lalu menyebut namanya pelan. Tak lama kemudian pintu terbuka. Mbah Sarni keluar. Perempuan tua itu mengenakan kebaya lusuh warna coklat gelap. Rambutnya panjang, sebagian diikat ke belakang. Matanya tajam, kulit wajahnya keriput, tapi tatapannya membuat Raras tidak bisa berkata-kata. "Ini anaknya?" tanya Mbah Sarni ke Yati. "Iya, Mbah, namanya Raras. Sudah siap," katanya. Mbah Sarni mempersilahkan masuk. Ruangan dalam rumah gelap, hanya diterangi lampu minyak. Bau menyan dan bunga kenanga menyengat. Di salah satu sudut ruangan ada patung kecil tanpa kepala. Di sampingnya semangkuk darah yang masih segar. Raras mulai gemetar, tapi ia tidak mundur. "Kamu mau cantik?" tanya Mbah Sarni. "Iya, Mbah. Saya ingin ada yang cinta saya. Saya ingin ada yang mau sama saya." Mbah Sarni menatapnya lama, lalu duduk bersila di atas tikar pandan. Ia membuka bungkusan kain hitam dan mengeluarkan 2 jarum kecil berwarna keemasan. "Ini susuk pemikat tingkat tinggi. Sekali masuk tidak bisa dicabut. Tidak boleh kamu abaikan. Setiap malam Jumat Kliwon kamu harus kasih makan darah ayam cemani. Kalau kamu lupa, susuk ini akan ambil gantinya sendiri." "Ganti apa, Mbah?" "Ganti nyawa." Raras menelan ludah. Tapi dalam pikirannya, tidak ada yang lebih menakutkan dari hidupnya yang sekarang. "Saya siap, Mbah." Mbah Sarni memulai ritual. Ia membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, lalu menusukkan 1 jarum ke bawah bibir Raras, 1 lagi ke pelipis kirinya. Raras meringis kesakitan, tapi tidak berteriak. Darah keluar sedikit, lalu diusap dengan kain putih. Setelah selesai, Mbah Sarni memberikan sebuah botol kecil berisi minyak beraroma tajam. "Minyak ini buat mandi. Campur ke air, siram dari kepala. Lakukan 3 malam berturut-turut. Jangan bicara dengan siapa-siapa setelah mandi sampai kamu tidur. Dan ingat, Jumat Kliwon pertama harus kamu siapkan darah ayam hitam. Kalau tidak, susuk ini akan menagih sendiri." Raras mengangguk. Yati membayar biaya pasang susuk 200.000 plus 1 ekor ayam cemani yang sudah ia beli di pasar sebelumnya. Mereka pamit dan pulang saat matahari sudah mulai tenggelam. Di perjalanan Raras diam saja. Ia merasa seperti orang baru. Di wajahnya masih ada rasa sakit bekas jarum, tapi dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, percaya diri.
Namun ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang tidak akan bisa ia hentikan. 3 hari setelah ritual pasang susuk, Raras mengikuti petunjuk Mbah Sarni. Setiap malam ia mandi menggunakan air campuran minyak yang diberikan. Ia tidak bicara dengan siapapun setelah mandi, bahkan pada ibunya sendiri. Setelah 3 malam, perubahan mulai tampak. Jerawat-jerawat di wajahnya perlahan mengering, lalu mengelupas sendiri. Kulitnya yang tadinya kusam dan penuh bekas luka jadi lebih cerah. Gigi tonggosnya memang masih ada, tapi senyumnya terlihat lebih manis dari biasanya. Bahkan, tubuhnya tampak mengecil, bukan kurus, tapi lebih proporsional. Seolah-olah ada yang membentuk ulang dirinya sedikit demi sedikit. Bu Marni, ibunya, sampai bingung. "Kamu pakai skincare apa sih, Ras? Kok bisa berubah gitu?" Raras hanya tertawa kecil. "Biasa, Bu. Pakai masker daun kelor. Katanya bisa bikin cerah." Bu Marni tidak yakin. Ia tahu anaknya tidak pernah mau ribet soal perawatan, tapi ia tidak mendesak. Yang penting anaknya terlihat lebih sehat dan tidak murung seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, keanehan lain mulai muncul. Waktu Raras ke warung untuk beli beras dan minyak, pemuda-pemuda yang dulu sering mengejeknya mulai menyapa dengan sopan. Bahkan Bagas yang dulu terang-terangan pernah bilang Raras seperti badut kampung, sekarang malah menawarkan diri untuk mengangkatkan belanjaan. Mbak Raras ya? Wah, saya dulu kayaknya pernah satu RT sama Mbak. Sekarang makin cantik aja." Raras hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia hanya mengangguk dan cepat-cepat pulang. Besoknya, Raras ke pasar. Penjual sayur, tukang bakso, bahkan tukang parkir mulai menyapanya dengan gaya berbeda. Tatapan mereka tidak seperti dulu. Mereka menatapnya dengan senyum yang tidak nyaman, seolah-olah tergila-gila tapi tidak sadar diri. Hal yang sama juga terjadi di pengajian desa. Ibu-ibu yang dulu sering menggunjingnya kini mulai mengajak ngobrol, bahkan mengundangnya untuk ikut arisan bulanan. Raras mulai terbiasa dengan perhatian itu. Ia memakai bedak tipis dan gincu murahan setiap keluar rumah. Ia senang karena akhirnya merasa diinginkan, dilihat, dihormati. Namun perubahan itu juga menimbulkan rasa curiga. Suatu malam Bu Marni mengintip kamar Raras dan melihat anaknya duduk di depan cermin dengan lampu mati. Cermin kecil itu milik almarhum bapaknya, sudah retak di pinggirannya. Raras duduk diam dengan mata terbuka lebar, seolah sedang bicara dengan bayangannya sendiri. Tapi bibirnya tidak bergerak. Keesokan harinya, Bu Marni bertanya, "Kamu semalam ngapain duduk di depan kaca, Ras? Ibu lihat kamu kayak orang linglung." "Enggak ngapa-ngapain, Bu. Mungkin ibu salah lihat." Raras mulai menutup-nutupi. Ia tidak ingin ibunya tahu soal susuk, apalagi ritual Jumat Kliwon yang sebentar lagi harus dijalani. Malam Jumat Kliwon pertama pun datang, sesuai pesan Mbah Sarni. Raras sudah membeli ayam cemani dari pasar gelap, karena tidak semua penjual mau menyediakannya. Ia menyembelih sendiri di belakang rumah, walau tangannya gemetaran. Darah ayam itu ia tampung dalam mangkuk kecil, lalu diletakkan di depan cermin di kamarnya. Malam itu, Raras bermimpi seseorang berdiri di depan tempat tidurnya. Wajahnya kabur, tapi suaranya jelas. Laki-laki berbicara dalam bahasa Jawa halus. "Aku sudah datang, jangan lupa janjimu." Saat Raras terbangun, mangkuk darah di depannya sudah kosong. Dan mulai malam itu, mimpi-mimpi aneh sering datang. Wajah-wajah laki-laki muncul satu persatu. Tidak jelas siapa mereka, tapi semuanya tersenyum aneh. Senyum penuh nafsu tapi dengan mata yang kosong. Perubahan Raras memang nyata, tapi ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua itu. Doni adalah pemuda desa sebelah yang dikenal ramah, sopan dan rajin bekerja sebagai tukang kayu. Ia sering mondar-mandir ke desa Jatisari karena banyak menerima pesanan dari warga situ. Awalnya, Doni hanya menyapa Raras waktu lewat depan rumah. Tapi setelah beberapa kali bertemu di warung dan pasar, sikapnya mulai berubah. Doni mulai menyapa lebih dulu.
Ia kadang iseng menawari Raras tebengan motor. Raras yang biasanya dicuekin lelaki, sekarang malah diantar pulang bolak-balik oleh seorang pria yang bisa dibilang cukup laku di kalangan gadis desa. Hubungan mereka makin dekat. Dalam seminggu, Doni mulai sering main ke rumah. Ia duduk di ruang tamu ngobrol dengan Bu Marni, bahkan kadang membantu memperbaiki pagar yang sudah rapuh. Warga sekitar mulai bergosip. Tapi kali ini bukan gosip menghina, malah banyak yang heran. Masa Doni mau sama Raras? Ya sekarang kan Raras udah beda cantik, mungkin Doni ketarik kali. Pada malam minggu kedua, Doni datang membawa gorengan dan teh botol. Mereka ngobrol di teras tertawa-tawa seperti orang pacaran. Sebelum pulang, Doni memegang tangan Raras. "Aku serius, Ras. Kalau kamu juga mau, aku bakal lamar kamu ke ibumu." Raras tersenyum kecil. Ia tidak jawab, tapi anggukan tipisnya cukup membuat Doni yakin. 3 hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Doni ditemukan tergantung di gudang rumahnya. Ia menggantung diri menggunakan tambang plastik warna biru. Yang bikin geger, bagian dalam mulutnya penuh darah dan lidahnya sobek seperti digigit sendiri sampai putus. Tidak ada luka lain, tidak ada surat, tidak ada saksi, tidak ada alasan. Warga langsung ramai. Polisi desa dan beberapa hansip datang ke lokasi. Mereka tidak menemukan tanda kekerasan atau jejak orang lain. Kesimpulan sementara, bunuh diri. Ibunya Doni menjerit histeris, tidak percaya anaknya yang ceria bisa nekat begitu. Apalagi 3 hari sebelumnya, Doni sempat cerita soal perempuan yang ingin ia lamar. Tapi Doni tidak sempat menyebut nama Raras mendengar kabar itu pagi-pagi dari Yati. "Ras, Doni mati, gantung diri." Raras diam, wajahnya pucat. Ia tidak bereaksi seperti orang kaget atau panik, tapi matanya memerah. Ia masuk kamar dan mengunci pintu. Di dalam kamar, Raras menatap cermin kecil di atas meja rias. Cermin itu tampak berkabut, padahal tidak ada uap atau debu. Perlahan bayangan wajahnya muncul dengan lebih jelas, tapi kali ini ada sosok lain di belakang bayangannya. Sosok hitam tinggi berdiri tanpa wajah. Raras memejamkan mata dan berbisik, "Aku nggak minta sampai kayak gini." Malam itu, saat membersihkan kamarnya, Raras mendapati darah ayam yang ia letakkan seminggu sebelumnya sudah mengering jadi kerak. Tapi di lantai dekat cermin ada tetesan darah segar. Padahal ia tidak memotong ayam malam itu. Bu Marni mulai curiga. Ia merasa sejak perubahan anaknya, rumah jadi terasa tidak nyaman. Seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan, terutama setelah matahari terbenam. Tapi ia memilih diam. Warga desa hanya tahu bahwa Doni gantung diri. Hanya Raras dan sesuatu yang tak terlihat yang tahu bahwa kematiannya bukan semata karena depresi atau putus asa. Dan itu baru awal. Setelah kepergian Doni, Raras sempat menarik diri selama beberapa minggu. Ia jarang keluar rumah dan tidak lagi menyambut sapaan orang-orang. Tapi perubahan itu tidak bertahan lama. Lelaki-lelaki baru mulai mendekatinya, bahkan lebih agresif dari sebelumnya. Bagas adalah yang pertama. Ia sopir truk pasir dari desa tetangga. Suatu hari, ia melihat Raras sedang membeli sabun di warung. Ia langsung mendekat dan menawarkan tumpangan. Hanya 3 hari setelah perkenalan, Bagas sudah datang ke rumah Raras membawa rokok dan mie instan untuk Bu Marni. Gayanya seperti calon menantu. Raras itu beda, Bu. Adem kalau lihat wajahnya. Tapi seminggu kemudian, Bagas ditemukan tewas di dalam truknya sendiri. Truknya menabrak tiang listrik di jalan sepi dekat sawah. Anehnya, tidak ada bekas rem, matanya terbuka lebar dan tangan kirinya seperti mencakar dadanya sendiri. Belum habis kabar Bagas, muncul Arif, seorang pemuda PNS yang sedang ikut proyek sensus di kecamatan. Ia kebetulan menumpang tinggal sementara di rumah Pak RW. Raras bertemu dengannya saat membantu Bu RW bikin kue. Sejak itu, Arif sering mencari alasan untuk mampir. "Mas Arif itu nggak biasa loh, Ras. Sopan, pinter, kerjaan jelas," bisik Yati. Hubungan mereka tampak makin serius. Tapi hanya 2 minggu kemudian,
Arif ditemukan tewas di bawah jembatan gantung yang menghubungkan desa Jatisari dan desa Karangjati. Kata polisi, kemungkinan terpeleset malam-malam, tapi warga heran. Jembatan itu kokoh dan Arif bukan tipe orang yang jalan sendiri tengah malam. Yang ketiga, Imam. Penjual mie ayam keliling yang sering lewat depan rumah Raras. Ia dikenal ramah dan suka bercanda. Suatu malam ia mampir dan menawarkan mie gratis ke Raras. Sekalian nyicipin buatan saya. Kalau cocok ya jodoh, katanya sambil tertawa. Raras hanya tersenyum tipis. Tapi sejak malam itu, Imam jadi sering mampir. Sampai akhirnya ia ditemukan tewas di dalam gerobaknya. Tubuhnya membiru, bibirnya membusa. Awalnya dikira keracunan, tapi dokter puskesmas tidak menemukan penyebab pasti. Anehnya lagi, mayatnya mulai membusuk hanya dalam waktu 1 malam, padahal suhu malam itu cukup dingin. Warga mulai membicarakan hal ini, tapi tidak ada yang terang-terangan menuduh Raras. Mereka hanya mulai menghindar. Beberapa orang tua melarang anak lelakinya main dekat-dekat rumah Raras. Cantik sih cantik, tapi nggak beres. Siapa yang dekat, mati semua. Bu Marni mulai merasa tidak tenang. Ia pernah coba tanya pelan-pelan. Raras, kamu pasang susuk ya? Raras langsung menatap tajam. Bu, jangan sembarangan ngomong. Sejak itu, pembicaraan soal susuk tidak pernah muncul lagi di rumah mereka. Tapi malam Jumat Kliwon berikutnya, Bu Marni diam-diam mengintip dari lubang pintu. Ia melihat anaknya duduk di depan cermin, memegang mangkuk kecil berisi darah. Di belakang Raras ada bayangan samar, tinggi, hitam, tanpa wajah. Dan cermin itu bergerak seperti air. Bu Marni muntah malam itu, lalu demam selama 3 hari. Raras sendiri makin tertutup. Ia tahu ada yang salah, tapi juga merasa seperti tidak bisa lepas. Setiap lelaki datang, hatinya senang. Tapi setelah mereka mati, ada rasa tenang aneh yang muncul, seolah ada yang kenyang. Dan semua itu baru berjalan beberapa bulan. Lelaki yang mati sudah 4. Raras mulai mengalami gangguan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap malam menjelang tidur, ia mencium bau bunga kantil yang menyengat. Bukan seperti bunga segar, tapi seperti bunga yang sudah lama direndam dalam air keruh. Kadang baunya bercampur dengan bau darah yang amis. Ia sempat membersihkan seluruh kamarnya, mengganti spray, menyemprotkan pengharum ruangan, tapi bau itu tetap muncul. Hanya malam hari dan selalu menjelang pukul 2 pagi. Pada malam Jumat Kliwon, baunya lebih pekat dari biasanya. Saat itu juga mimpi aneh mulai muncul. Raras melihat sosok perempuan tua, kurus, kulitnya keriput, matanya cekung, dan rambut putih panjangnya menjuntai sampai ke lantai. Sosok itu berdiri di pojok kamarnya, diam saja. Tapi Raras merasa seperti ditekan, susah bernapas. Dalam mimpi itu, perempuan tua itu tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah Raras, lalu mengangkat tangannya, menunjukkan jari-jari yang berlumuran darah. Mulutnya tidak membuka, tapi suara itu terdengar jelas di kepala Raras. Tumbal, tumbal, tumbal. Raras terbangun sambil teriak. Hidungnya berdarah dan tubuhnya panas seperti demam. Tapi saat termometer disentuhkan oleh Bu Marni, suhu badannya normal. Ras, kamu jangan main-main sama hal aneh-aneh. Ibu ndak enak. Raras tidak menjawab. Ia hanya berbaring sambil menahan napas. Setiap kali mengingat mimpi itu, jantungnya berdegup kencang. Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu. Rasa takut itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit, tubuhnya malah merasa ringan, seperti lega. Sejak malam itu, mimpi dan bau itu datang terus. Kadang perempuan tua itu duduk di pinggir tempat tidurnya. Kadang berdiri di langit-langit, kepala menghadap ke bawah. Kadang hanya terlihat separuh wajahnya di cermin kamar mandi. Bahkan siang hari pun, Raras mulai merasa terganggu. Ia beberapa kali mimisan tanpa sebab, saat sedang menyapu, memasak, atau bahkan hanya duduk diam di ruang tamu. Tubuhnya juga jadi sensitif terhadap air. Jika mandi malam, kulitnya terasa gatal dan panas. Tapi jika tidak mandi, badannya terasa lengket dan kotor. Setiap malam terasa seperti dihukum.
Ia sempat mencoba bertanya ke Mbah Sarni, dukun tempatnya pasang susuk. "Kenapa tiap malam saya mimpi orang tua, Mbah? Kok serem, bau darah lagi?" Mbah Sarni hanya tertawa pendek. "Ya itu yang datang minta jatah. Susukmu bukan susuk biasa, Le. Bukan cuma mancing cinta, tapi juga mancing makhluk. Makhluk yang makan rasa ingin dan kematian." Raras langsung pucat. "Jadi yang bikin Doni, Bagas, Arif, Imam mati, susuk itu hidup, Nduk. Kalau kamu jadi pusat perhatian, mereka datang. Tapi makin kuat efeknya, makin kuat juga yang minta tumbal. Pilihannya cuma dua, dikasih atau kamu sendiri yang diambil." Sejak mendengar itu, Raras tidak berani tidur, sendirian lagi. Tapi bahkan saat tidur dengan Bu Marni, mimpi tetap datang. Sosok perempuan tua itu kadang muncul sambil membawa gumpalan rambut berdarah. Kadang ia menyeret tubuh laki-laki yang wajahnya tak asing. Wajah orang-orang yang pernah dekat dengan Raras dan sudah mati. Pagi hari, Raras makin sering termenung. Sering melamun sambil memegang cermin kecil. Kadang tersenyum sendiri. Kadang menangis sambil menggigit bibir. Dan di luar rumah, warga desa mulai benar-benar membicarakan Raras. Bukan cuma bisik-bisik lagi, tapi mulai muncul kekhawatiran terbuka. Orang itu nggak wajar. Lihat aja, tiap ada yang deket, ndak lama mati. Katanya pasang susuk dari dukun pinggir hutan. Ndak sembarang susuk. Kalau dibiarkan bisa bahaya buat orang sekampung. Sementara itu, malam Jumat Kliwon semakin mendekat. Raras tahu ia harus memberi darah ayam hitam untuk memberi makan. Tapi malam itu, ayam hitam yang biasa ia gunakan tiba-tiba mati sendiri dalam kandang, lehernya patah tanpa bekas cakaran atau luka. Dan di lantai kandang Raras melihat tulisan samar dari darah, gantian. Yati mulai merasa tidak tenang setelah mendengar kabar Imam meninggal. Ia adalah teman terakhir yang sempat mendekati Raras. Kematian Imam sangat janggal, ditemukan di dalam kamar kosnya dalam keadaan tubuh membusuk, padahal baru sehari tidak keluar rumah. Yati sempat diam, menahan rasa curiga, tapi semua mulai jelas saat ia ingat siapa yang selalu bersama para lelaki itu sebelum mereka mati. Raras awalnya, Yati mencoba menepis. Ia tidak ingin menuduh temannya sendiri, tapi saat Raras mulai berubah menjadi lebih pendiam, matanya sering kosong dan tubuhnya makin sering terlihat pucat, Yati tidak tahan. Ia datangi rumah Raras malam-malam. "Ras, kamu ikut mainan apa sih?" tanya Yati lirih, tapi tegas. Raras tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, memainkan ujung dasternya, lalu menatap Yati dengan wajah lelah. "Aku cuma pengen disayang, Ti. Cuma pengen tahu rasanya dicintai. Ini bukan cinta, Ras, ini petaka. Kamu sadar nggak semua cowok yang deketin kamu mati satu-satu?" Raras akhirnya menangis. Ia cerita semuanya. Tentang Mbah Sarni, tentang susuk, tentang darah ayam hitam setiap malam Jumat Kliwon. Tentang mimpi dan perempuan tua yang terus menghantuinya. Yati langsung panik. "Kita cabut aja susuk itu. Kita cari Mbah Sarni." Besok paginya, mereka berdua ke pinggir hutan, ke gubuk tempat Mbah Sarni biasa tinggal. Tapi sesampainya di sana, gubuk itu sudah hangus jadi arang. Hanya sisa tiang kayu yang hangus dan batu bata hitam gosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bekas kehidupan. Bahkan warga sekitar bilang, semalam gubuk itu terbakar sendiri. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sudah habis, Ti, nggak ada jalan keluar. Ujar Raras lirih sambil memandangi bekas gubuk. Yati gemetar. Ia berusaha kuat, tapi ia tahu ini bukan masalah sepele. Ini bukan perkara ilmu pelet biasa. Ini sudah masuk ke wilayah yang lebih gelap. Ilmu yang tidak ada obatnya. Ilmu yang ditukar dengan nyawa. Sejak saat itu, Yati mencoba bicara ke beberapa warga desa, termasuk Pak RT. Tapi tidak ada yang percaya. Mereka pikir Yati hanya menyebar fitnah. Apalagi Raras tetap terlihat ramah dan sopan di depan umum. Justru Yati yang dianggap menyebar gosip keji.
Bu Marni, ibu Raras, juga membela anaknya mati-matian. Ia bilang semua itu hanya kebetulan dan musibah. Tapi malam harinya, Bu Marni mendapati Raras sedang berdiri di depan cermin sambil senyum sendiri, berulang kali menyisir rambutnya yang panjang. Lalu tertawa pelan seperti bukan dirinya sendiri. "Raras, kamu kenapa, Ki?" tanya Bu Marni pelan. Raras menoleh pelan, matanya merah. Mulutnya bergetar, tapi yang keluar bukan suaranya. Nada suara itu berat, parau, dan seperti bukan dari manusia yang belum tumbal. Siapa lagi? Bu Marni mundur. Tubuhnya gemetar. Ia tidak berani bicara apa-apa lagi malam itu. Besoknya Raras seperti biasa. Duduk di dapur menyiapkan sarapan, tapi tidak bicara sepatah kata pun, dan malam Jumat Kliwon kembali datang. Ayam hitam sudah tidak ada. Raras menaruh segelas darahnya sendiri di depan cermin kamar. Bau amis memenuhi ruangan, tapi kali ini tidak ada yang meminumnya. Yang datang malam itu bukan lagi dalam mimpi. Guntur adalah dosen muda dari kota yang sedang meneliti budaya lokal di sekitar desa Jatisari. Ia dikenal cerdas, sopan, dan terbuka pada warga. Ketika pertama kali bertemu Raras di balai desa, ia langsung tertarik. Raras, dengan penampilan barunya, terlihat begitu menawan di matanya. Beberapa warga sempat heran. Bagaimana bisa seorang dosen dari kota bisa jatuh cinta begitu cepat pada perempuan yang dulunya dianggap aneh? Tapi Guntur tidak peduli. Ia bilang pada Pak Lurah bahwa ia ingin serius dengan Raras. Bahkan sempat berkata akan melamarnya minggu depan setelah kembali dari kota untuk mengambil dokumen penting. Sebelum pergi, Guntur mampir ke rumah Raras. Ia memberi coklat dan surat kecil bertuliskan, "Tunggu aku minggu depan, aku akan lamar kamu." Raras terlihat senang tapi wajahnya juga cemas. Matanya tampak seperti menyimpan rasa takut, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Malam harinya Raras kembali bermimpi. Kali ini bukan hanya sosok perempuan tua yang muncul, tapi juga wajah-wajah pria yang pernah mendekatinya. Wajah pucat Doni, tubuh remuk Bagas, mata kosong Arif, kulit menghitam Imam, dan napas berat yang mengerang. Semuanya mengelilinginya. Mereka diam, hanya menatap tajam. Tiba-tiba suara perempuan tua itu muncul lagi, seperti berbisik langsung ke telinganya. "Tumbal ke-6 belum selesai. Kalau dia melamar, semua berakhir. Kamu milik kami, bukan milik siapa-siapa." Raras terbangun dengan tubuh gemetar. Hidungnya mimisan lagi. Kakinya terasa berat untuk digerakkan. Tapi ia tahu semuanya akan terjadi lagi. Besoknya kabar buruk datang. Mobil Guntur ditemukan di pinggir jalan menuju kota. Posisinya tidak wajar, agak miring ke parit kecil. Saat dibuka paksa oleh polisi dan warga, mereka semua terkejut. Guntur ditemukan duduk di kursi pengemudi, masih mengenakan sabuk pengaman. Tapi wajahnya pucat sekali. Matanya membelalak seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Yang membuat semua makin aneh adalah kukunya. 10 kuku jarinya copot semua. Beberapa menempel di jok mobil, beberapa di setir, dan satu bahkan di langit-langit mobil. Tidak ada darah yang banyak, tapi rasa ngeri menyelimuti semua yang melihat. Wajahnya membiru, dan ada bekas goresan seperti cakaran kecil di leher dan dadanya. Polisi tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada tanda-tanda orang lain masuk mobil karena pintu terkunci dari dalam dan tidak ada jejak lain. Tidak ada racun, tidak ada serangan dari luar. Raras diam saat dengar kabar itu. Ia tidak menangis, tidak bicara. Ia hanya berdiri lama di depan cermin, memperhatikan bayangannya sendiri. Lama-lama, cermin itu mulai berembun, padahal ruangan tidak panas. Tulisan muncul di embun itu, seolah ditulis dari dalam cermin, "Jangan jatuh cinta lagi." Bu Marni yang melihat itu dari pintu, langsung menjauh. Ia mulai takut pada anaknya sendiri. Yati pun sudah menjauh, apalagi setelah mimpi buruk yang ia alami. Ia melihat semua lelaki yang mati karena Raras berdiri di depan rumahnya sambil menangis, lalu menoleh dengan wajah penuh luka dan bilang, "Kamu yang harusnya bantu dia." Guntur menjadi korban ke-6.
dan rasa takut di desa Jatisari mulai menyebar. Beberapa pemuda yang dulu suka menggoda Raras memilih menjauh. Tidak ada lagi yang berani melirik. Tapi bukan karena takut ditolak. Mereka takut mati. Setelah kematian Guntur, Raras benar-benar terguncang. Ia mulai merasa jijik dengan dirinya sendiri. Setiap kali berkaca, ia tidak tahu siapa yang sedang ia lihat. Wajah cantik yang dulu ia impikan kini seperti topeng. Ia tahu kalau ini semua tidak wajar. Setiap lelaki yang menyukainya mati, selalu dengan cara mengerikan. Malam itu ia menangis di pelataran rumahnya. Bu Marni sudah tidak bisa membujuk lagi. Bahkan pernah bilang, "Mending kamu pergi, Ras. Ibu takut tinggal serumah sama kamu." Raras merasa benar-benar sendiri. Akhirnya ia nekat pergi ke desa tetangga, desa Pelosok Kerep, untuk mencari seorang dukun tua bernama Ki Rono. Orang-orang bilang Ki Rono berbeda. Ia bukan dukun yang mencari pesugihan atau main santet. Ia terkenal sering dimintai tolong untuk memutus susuk, buang sial, dan tolak bala. Raras datang sore-sore saat hujan gerimis. Rumah Ki Rono berada di pinggir sawah, dikelilingi pohon bambu tua. Saat mengetuk pintu, Raras sempat ragu, tapi akhirnya pintu dibuka oleh seorang pria tua berjenggot putih yang menatapnya lama sebelum berkata pelan, "Kamu bawa bau kematian." Raras menangis dan memohon minta tolong. Ki Rono hanya menyuruhnya masuk tanpa banyak tanya. Ia menyalakan dupa dan mulai membacakan doa. Ia mencipratkan air ke wajah dan kepala Raras. Tapi belum 5 menit, Ki Rono mendadak kejang. Tubuhnya gemetar. Ia muntah darah hitam pekat ketikar, lalu jatuh pingsan. Anak angkat Ki Rono yang ikut menjaga rumah langsung panik dan membaringkan beliau. Setelah sadar sekitar 10 menit kemudian, Ki Rono menatap Raras dengan wajah ketakutan. "Kamu harus pergi. Ini bukan susuk biasa. Ini susuk pemilik. Ada jin yang sudah mengikat tubuh dan jiwamu. Susuk itu bukan dari dunia ini. Bukan manusia yang pasang." Raras terdiam. "Maksudnya, Mbah Sarni?" Ki Rono menggeleng sambil menyekat darah dari sudut bibirnya. "Mbah Sarni bukan lagi manusia waktu pasang itu ke kamu. Dia sudah jadi wadah. Dan yang masukin susuk itu bukan jin biasa. Dia pemilik. Sekali kamu terikat, dia tinggal di dalam. Susuk itu bukan cuma penarik cinta, tapi pengikat jiwa. Setiap ada cinta baru yang datang padamu, dia anggap itu pengkhianatan, dan dia akan ambil nyawa lelaki itu." Raras menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka niatnya hanya ingin dicintai. Ia tidak pernah minta semua ini jadi seperti kutukan. Ki Rono hanya menatap nanar. Ia tak bisa membantu. "Kalau kamu cabut susuk itu dengan paksa, nyawamu yang hilang. Kalau kamu biarkan, orang-orang yang mencintaimu akan mati. Pilihanmu tinggal 2, hidup sendiri sampai mati, atau ikut dia ke dalam." Raras pulang dengan tubuh lemas. Hujan turun deras saat itu. Petir menyambar beberapa kali di langit desa Pelosok Kerep Bot, dan untuk pertama kalinya, Raras benar-benar merasa tidak punya jalan keluar. Setelah pertemuan mengerikan dengan Ki Rono, Raras merasa langkahnya semakin berat. Pikiran tentang jin yang mengikat tubuh dan jiwanya membuatnya merasa terjebak dalam sebuah perjanjian yang tak bisa ia hindari. Setiap malam, ia kembali dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Sosok perempuan tua itu, yang tampaknya semakin dekat setiap malam, berbicara lebih sering, lebih keras. "Kamu harus memberi tumbal, atau kamu yang jadi tumbal." Raras merasa benar-benar tak berdaya. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari informasi lebih jauh tentang susuk dan asal-usulnya. Ia pergi ke banyak tempat, berbicara dengan orang-orang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang terjadi padanya. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang tua di sebuah warung kopi di tepi jalan. Pria itu, yang dikenal sebagai Pak Harto, sering mendengar cerita-cerita lama tentang desa ini dan daerah sekitarnya. Pak Harto, yang sudah tahu tentang kejadian-kejadian aneh di desa Jatisari,
menceritakan bahwa susuk yang dipasang oleh Mbah Sarni bukanlah sembarang susuk. Itu adalah bagian dari sebuah perjanjian kuno yang melibatkan makhluk gaib yang berasal dari Gunung Merapi. Makhluk itu dikenal dengan nama Gendruwo. Sudah lama, Mbah Sarni terikat dengan kekuatan Gendruwo, dan susuk yang dia pasang adalah syarat untuk menjaga kesepakatan itu tetap hidup. Mbah Sarni sudah lama melayani Gendruwo, dan Kamuras adalah salah satu bagian dari perjanjian itu. Setiap lelaki yang jatuh cinta padamu adalah tumbal yang harus dipersembahkan. Kalau tidak ada tumbal, yang akan mati adalah kamu. Itulah hukum mereka. Ini bukan masalah pilihan, kata Pak Harto sambil menghirup kopi hitamnya. Raras hampir tak bisa menahan tangisnya. Semua yang terjadi padanya selama ini, semua kematian yang melibatkan lelaki yang mendekatinya, ternyata bukan hanya kebetulan. Semuanya sudah direncanakan jauh sebelum ia sadar. Dan ia, yang semula hanya ingin dicintai, kini terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa ia cabut. Raras mencoba mencari jalan keluar. Ia kembali ke desa Mbah Sarni, berharap bisa bertemu dengannya. Namun rumah Mbah Sarni sudah rata dengan tanah, terbakar habis. Tidak ada yang tahu siapa yang membakar rumah itu. Mbah Sarni pun sudah menghilang tanpa jejak. Raras tak punya pilihan lain. Ia berkelana ke berbagai tempat, berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya melepaskan diri dari kutukan ini. Namun setiap kali ia mendekati seseorang yang bisa membantunya, ia hanya menemukan tanda-tanda lebih banyak kematian. Orang-orang yang mencoba membantu, seperti Kirono, semuanya terpuruk. Mereka terjerat dalam kutukan yang sama, yang datang bersamaan dengan darah dan nyawa yang terambil. Ia semakin sadar bahwa untuk bisa hidup, ia harus mengorbankan orang yang ia cintai. Itulah hukum Gendruwo. Ia harus terus memberi tumbal, atau dirinya yang akan mati. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Ia bertemu dengan beberapa pria lagi, lelaki yang tampak baik hati, tapi ia selalu menjauh sebelum mereka semakin dekat. Setiap kali ia merasa ada sedikit cinta, perasaan itu selalu dihantui oleh ketakutan yang semakin besar. Raras merasakan ketegangan yang semakin menekan dadanya. Hatinya hancur melihat banyak pria yang jatuh karena dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa bahwa dirinya hanya sebuah alat, sebuah medium untuk menjaga keseimbangan yang sudah ada, dan ia tidak bisa mengubahnya. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Raras berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang kini mulai terlihat berbeda. Ia merasa seperti sudah kehilangan dirinya sendiri. Semua yang ia inginkan, cinta, kebahagiaan, telah berubah menjadi kutukan yang menghantui hidupnya selamanya. Raras tahu, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Ia sudah terjebak dalam perjanjian lama yang tak bisa dicabut. Setiap lelaki yang datang, padanya akan menjadi tumbal, dan ia tidak bisa menolak takdir yang sudah digariskan. Ia hanya berharap suatu saat kutukan ini akan berakhir. Raras merasakan kekosongan yang begitu dalam di hatinya. Setiap hari, ia hidup dengan rasa bersalah yang semakin menumpuk. Ia sudah berusaha menjauh dari lelaki, bahkan mencoba untuk hidup dalam kesendirian. Namun, ada saja yang datang, jatuh, hati dan akhirnya mati. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindarinya. Setiap kali seorang lelaki mendekat, ia merasa terjebak, seperti berada di dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Setiap malam, ia merasakan kesendirian yang semakin menghimpit. Mimpi buruk itu semakin sering datang, dan tubuhnya pun semakin lemah. Raras merasa dirinya hanya sebuah alat pemikat bagi makhluk jahat yang mengendalikan hidupnya. Ia tidak lagi merasa manusia, hanya sebuah beban bagi siapa saja yang mencintainya. Suatu malam saat ia berada di rumah sendirian, perasaan putus asa itu mencapai puncaknya. Ia sudah lelah hidup dengan kutukan ini. Tidak ada harapan lagi, tidak ada jalan keluar. Dengan tangan gemetar, Raras mengambil pisau dapur dari lemari, mengarahkannya ke pergelangan tangannya. "Aku tidak bisa terus seperti ini,"
pikirnya, bibirnya, bergetar menahan isak. Namun saat pisau itu hampir menyentuh kulitnya, tiba-tiba angin kencang menerjang rumah. Jendela bergetar dan suara aneh, seperti tawa yang dalam dan menggema terdengar jelas di telinganya. Raras menatap cermin di depannya dan tiba-tiba sosok itu muncul. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih kusam, matanya yang kosong menatap tajam ke arah Raras. "Jangan coba bunuh diri." Suara itu menggelegar, tapi tetap terdengar seperti bisikan yang menakutkan. "Jalan keluarmu hanya satu, menjadi pelayan kami, pelayan Gendruwo secara utuh." Raras terkejut, hampir melempar pisau yang masih ada di tangannya. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar, tak tahu harus berbuat apa. "Apa maksudmu?" Suara Raras bergetar. "Kamu sudah terlalu dalam terikat. Tidak ada lagi cara untuk memutuskan hubungan ini, Ras. Semua yang terjadi padamu, semua yang terjadi pada lelaki-lelaki itu adalah bagian dari perjanjian kami. Jika kamu ingin bebas, kamu harus melayani kami. Sebagai pelayan setia, tak ada lagi yang bisa kau hindari." Raras merasa seolah-olah dunia sekitarnya mulai runtuh. Sosok perempuan itu semakin dekat, wajahnya semakin jelas, namun wajah itu justru semakin mengerikan. Telinga Raras terasa berdengung, perasaan tercekik datang begitu saja. "Jangan coba lari lagi," suara itu melanjutkan. "Kami akan selalu menemukanmu. Sudah terlalu banyak nyawa yang diambil. Kamu tidak bisa menghindar." Raras terdiam, menganggap suara itu sebagai ancaman yang nyata. Dalam kepanikan, ia mencoba berpikir jernih. Mungkinkah ada jalan lain? Bisakah ia berbalik dan melawan? Namun, ia tahu bahwa ini bukan sekedar ancaman kosong. Sosok itu tidak akan pergi. Bahkan jika ia mencoba melawan, ia akan selalu terjebak dalam kutukan yang sama. Perasaan takut dan putus asa yang sebelumnya begitu menghantui kini berubah menjadi rasa takut yang lebih besar. Takut akan apa yang akan terjadi jika ia menolak tawaran itu. Ia ingin bebas, ingin mengakhiri semua ini, tapi pada saat yang sama, ia merasa terperangkap dalam sebuah pilihan yang tak mungkin dipilih. Raras akhirnya terjatuh di lantai, tubuhnya lemas. Ia merasa seperti ada beban besar yang menghimpit dadanya. Dalam keadaan seperti itu, suara gaib itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih menuntut. "Jadilah pelayan kami, Raras, atau kamu akan selamanya menjadi tumbal. Tak ada lagi pilihan, tak ada jalan keluar." Di saat itu, Raras merasa seolah-olah hidupnya sudah tidak lagi menjadi miliknya. Ia hanyalah sebuah alat, sebuah jiwa yang harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh makhluk yang tak terlihat, yang sudah lama menguasai takdirnya. Dengan air mata yang menetes, ia akhirnya mengangkat kepalanya dan mengangguk perlahan. "Baik, aku akan melayani kalian." Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang meninggalkan Raras dengan perasaan hampa yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak bisa kembali menjadi perempuan biasa. Semua harapan yang pernah ia miliki sudah musnah. Kini ia hanya tinggal menunggu apa yang akan datang berikutnya. Namun di dalam hati Raras ia sudah tahu jawabannya. Ia akan terus mengorbankan orang yang ia cintai, dan hidupnya akan selalu terikat dengan kutukan itu. Beberapa minggu setelah Raras menerima perjanjian dengan makhluk itu, kehidupan di desa Jatisari kembali berjalan seperti biasa. Namun tidak ada yang tahu betapa beratnya kehidupan yang kini dijalani oleh Raras. Ia terpaksa menjalani peran sebagai pelayan, tanpa bisa melawan atau berbuat apa-apa. Setiap hari terasa seperti penantian akan sesuatu yang tak terhindarkan. Ia merasa terjebak dalam dunia yang gelap, dikelilingi oleh bayangan dan suara-suara yang tidak dapat ia tangkis. Pada suatu malam, sebuah keheningan yang menakutkan menyelimuti rumah Raras. Setelah bertahun-tahun menjadi pusat perhatian, baik karena kecantikan semu yang dibawanya maupun karena misteri yang mengikutinya, Raras tidak pernah merasakan kedamaian. Ia hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang mendalam, namun tidak ada jalan keluar. Namun tak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi akhir dari segalanya.
Raras ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan keadaan yang sangat mengerikan. Warga yang datang untuk mencari tahu mengerikan melihat tubuhnya. Wajahnya yang dulu cantik, kini membusuk. Kulitnya melepuh seperti terbakar dan matanya melotot memancarkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Meski tidak ada luka luar yang tampak, tubuhnya tidak mungkin dianggap sebagai akibat dari bunuh diri atau pembunuhan. Semua orang yang melihatnya tahu bahwa ini bukanlah kematian yang biasa. Yang lebih menakutkan adalah temuan di dinding kamarnya. Dengan darah, kata-kata ini tertulis jelas, "Jangan pasang susuk kalau tak siap kehilangan nyawa." Itu adalah pesan terakhir Raras, pesan yang seharusnya bisa menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengar kisahnya. Setelah kematian Raras, rumahnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Warga desa mulai percaya bahwa arwah Raras belum benar-benar pergi. Mereka mengatakan bahwa setiap malam suara tangisan terdengar dari rumah itu dan kadang-kadang bau bunga kantil yang sangat kuat muncul di sekitar rumah, yang menjadi pertanda bahwa arwahnya masih terjebak di sana. Beberapa orang bahkan mengklaim melihat sosok Raras yang sedang mengintip dari jendela. Wajahnya yang hancur dan matanya yang kosong, seperti masih mencari cara untuk melarikan diri dari kutukan yang telah menghancurkannya. Masyarakat Jatisari yang dulu menghina dan meremehkan Raras, kini merasa takut. Mereka mulai menceritakan kisahnya kepada anak-anak mereka sebagai peringatan akan bahaya yang mengintai, terutama jika terperangkap dalam godaan dunia gelap dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berkata, jangan pernah mencari jalan pintas, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Tak ada yang lebih berharga dari hidup yang diberikan Tuhan. Kisah Raras pun menjadi legenda di desa itu. Setiap orang yang mendengar cerita tentang susuk, tentang perjanjian dengan makhluk gaib, selalu diingatkan dengan tragisnya akhir Raras. Sebuah kisah tentang perempuan yang mencari kecantikan dan cinta, namun akhirnya kehilangan jiwa dan nyawanya dalam prosesnya. Dengan kematian Raras yang mengerikan, tak ada lagi yang tahu apa yang terjadi dengan makhluk yang mengikat dirinya pada perjanjian itu. Apakah ia masih ada di sana, menunggu perempuan lain yang akan menjadi penggantinya? Ataukah ia menghilang begitu saja setelah Raras mengakhiri hidupnya? Yang pasti di desa Jatisari, tak ada lagi yang berani mencemooh orang lain seperti dulu. Mereka tahu terkadang apa yang tampak seperti keinginan biasa bisa membawa akibat yang lebih besar, lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Dan rumah Raras tetap kosong, membisu, seperti mengingatkan dunia akan harga yang harus dibayar untuk mencari kecantikan dan cinta dengan cara yang salah. Nantikan cerita horor lainnya di video-video berikutnya.